Ada berapa sih ajaran Yesus tuh? Selain kasih apa aja? Nggak ada Yesus melarang berarti, tapi paham dari Kristenmu yang melarang, Bang. Anda mengakunya tadi pengikut Yesus, kan gitu. Lalu kok tiba-tiba ketika saya tanya kayak gitu malah tulisan orang yang Anda pakai? Seharusnya Anda ya memakai apa yang dikatakan Yesus. Jadi apa yang perlu kami lakukan, Pak Ustadz? Nah, gitu dong. Malam, Bang. Ya, Anda dari Kristen Katolik atau Protestan, Bang? Protestan, Bang. Boleh kita tanya jawab? Silakan. Saya nanya duluan atau Anda yang mau nanya duluan? Terserahlah. Abang mau nanya duluan, bolehlah. Saya mudah aja ya, karena Anda ngakunya Kristen. Ada nggak Yesus menyuruh jadi Kristen? Nggak ada. Nggak ada. Lalu kenapa Anda jadi Kristen? Iya, udah tahu Yesus kagak ada nyuruh jadi Kristen. Malah kau jadi Kristen. Apa coba? Secara eksplisit nggak ketemu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, nggak ada Yesus katakan jadi Kristen, nggak ada. Kalau pengikut Kristus tadi. Oh, pengikut Kristus ya. Jadi yang namanya Kristen ini pengikut Kristus klaimnya gitu. Betul, Bang. Oh, pengikut apa yang diikuti? Ajarannya banyak lah. Contoh? Perintahnya. Di antaranya ajarannya, Bang. Ajarannya dia harus diikuti. Contoh misalnya. Contohnya? Injil Matius 22. Injil Matius 22, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu, Bang Yusuf, PI. Masa 33 tahun cuma satu ajarannya, Bang? Ada lagi pasti yang lain. Tadi kan Bang PI bilang contohnya. Aku udah jawab loh, contohnya loh. Iya. Ada berapa sih ajaran Yesus tuh? Selain kasih apa aja? Intinya ajaran kasih itu sangat penting dalam berkristenan. Selain kasih nggak ada lagi gitu? Banyak. Tapi yang lain apa? Selain kasih? Semua berkaitan dengan perintah-perintah Tuhan Yesus kami itu bergantung pada hukum kasih, Pak Yusuf. Itu aja. Iya, saya nggak tanya kasihnya lagi. Selain kasih itu ada ajaran apa lagi gitu? Contoh, misalnya di dalam ajaran kami banyak sih, diantaranya itu kami tidak boleh diizinkan untuk menikah lebih dari satu istri. Di mana Yesus ngomong kayak gitu? Di Bible ada. Mana? Coba tunjukin kata Yesus. Nggak boleh menikah lebih dari satu. Tak boleh ayatnya mana? Lebih dari satu. Sebentar aku panggil ya. Kata Yesus atau bukan tuh? Kata Bible. Itu kan bukan kata kami. Yesus. Itu kan iman kami. Bible kan iman kami. Oh, berarti bukan kata Yesus. Bible kan iman kami. Iya, kalaunya kata-kata Bible, Bang, ya yang kita bahas ini Yesus fokusnya, bukan Bible-nya. Itu kan referensi kami sebagai orang Kristen. Yang saya bahas ini Yesusnya dulu gitu, bukan ke lain-lain dulu. Ada nggak ya dari ajaran-ajaran itu ya selain kasih kan? Bentar Pak Ustadz, apapun yang dikurasikan, apapun yang diinformasikan dalam Bible itu yang kami imani loh. Iya tahu, ya cuma saya belum membahas keseluruhan. Yang saya bahas ini tentang Yesus aja. Ada nggak Yesus melarang poligami? Yesus melarang poligami gitu maksudnya? Ya ada nggak ayatnya? Pak Ustadz gini aja Pak Ustadz, logikanya begini Pak Ustadz. Di dalam kekristenan, ketika Allah sang sumber menciptakan manusia, dia hanya menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan. Itu logikanya Pak Ustadz. Dia Bang, saya nggak satu laki-laki dan perempuan loh. Saya nggak meminta. Bentar. Iya, bentar dulu. Nggak meminta. Oh, yaudah tabrakan suaranya. Oke, kamu dulu. Ya, intinya begini Pak Ustadz ya. Di dalam kekesan jelas sekali Pak Ustadz. Ketika Allah menciptakan manusia, dia tidak pernah menciptakan, Allah itu tidak menciptakan satu laki-laki dan 5 perempuan kan.
dia ciptakan satu laki-laki dan satu perempuan doang. Sebenarnya konteks konsep bicara tentang pernikahan dalam kekristenan itu dari rujukan kejadian 1 dalam masa penciptaan itu udah jelas sebenarnya. Udah? Ah, gini yang saya tanya, yang dari Yesus. Katanya tadi ada larangan, ya, berpoligami, beristri lebih dari 1. Itu kata Yesus. Siapa yang bilang begitu? Bukan. Yang aku bilang tadi Pak Ustadz, di dalam kekristenan kami mengajarkan kami hanya boleh beristri kan 1. Iya, nah itu kan ajaran Kristen. Apakah ini dalil dari Yesus atau bukan? Perkataan di dalam Alkitab Pak Ustadz. Bukan dari Yesus. Karena kan di dalam kitab Anda tuh bukan cuma Yesus kan, ada juga kata-kata orang lain. Sama aja kan di Pak Ustadz juga, Qurannya juga kan tidak semua perkataan Allah. Ada juga. Oh, semua perkataan Allah. Kalaunya Al-Quran, nanti kita bahas Quran ya kalau mau. Kita satu-satu dulu. Kalau Bible dulu. Kalau nyari Bible, kata Anda di ajaran Kristen. Di Kristen kan tokoh utamanya adalah Yesus. Ada nggak ajaran Yesus atau larangan dari Yesus menikah beristri lebih dari 1? Larangan gitu. Ya, larangan Yesus. poligami kan kata Anda tadi. Secara eksplisit nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada, Yesus melarang berarti. Tapi paham dari Kristenmu yang melarang, Bang. Bible kan Iya. Bible kan Iya, referensi. Artinya kayak gini, kalau kita tarik dari ini ya, dari nabi-nabi yang kami kenali, 25 nabi, hanya Nabi Muhammad yang datang mengatur poligami rupanya. Nabi-nabi sebelumnya tidak. Yesus juga tidak memerintahkan atau melarang poligami rupanya. Cuma Nabi Muhammad berarti yang mengatur. Secara eksplisit nggak ada sih Pak Ustadz, ketika Pak Ustadz tanya ada nggak Yesus melarang poligami, secara eksplisit nggak ada. Tapi dalam ayat-ayat kitab kami sebagai sumber referensi kami ada loh. Bahwa Masalahnya gini, Bang. Kan Anda tadi Anda mengakunya tadi pengikut Yesus, kan gitu. Lalu kok tiba-tiba ketika saya tanya kayak gitu malah tulisan orang yang Anda pakai? Seharusnya Anda ya memakai apa yang dikatakan Yesus. Aduh. Jangan salah dulu. Begini Pak Ustadz ya. Bible itu adalah sumber referensi utama dalam kekristenan. Siapapun yang menulis, siapapun yang berkata-kata situ adalah sumber utama referensi kami dalam kekristenan. Karena segala sesuatu yang dicatat dalam Alkitab itu sumbernya dari yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Itu jelas bagi kami Pak Ustadz. Jadi ketika Pak Ustadz membeda-bedakan antara perkataan Yesus dengan perkataan Paulus itu di dalam kekristenan itu enggak seperti itu. Konsep pemahaman kami enggak seperti itu. Kalau diilham, Bang, dulu dong Pak Ustadz. Yang namanya Bible. Ya, Bang. Silakan. Sumber utama referensi kami untuk mencari informasi dan mencari hal-hal yang berkaitan dengan apa? Ketetapan dan peraturan-peraturan dalam ajaran kami. Gitu loh. Jadi nggak bisa Pak Ustadz bilang begini. Kamu itu Viro katanya pengikut Yesus, kenapa harus mengikuti yang namanya Paulus? Bukan seperti itu masalahnya. Masalahnya Bible itu satu keutuhan, satu kesatuan. Nggak bisa kita bilang ini perkataan Yesus, ini perkataan Paulus, ini perkataan Yohanes. Nggak seperti itu Pak Ustadz. Baik. Kalau gitu Bang gini, gini. Kalaunya Anda mengambil referensi dari luar Yesus kan kayak gitu, tapi dari Bible Anda, apalagi tentang Paulus tadi, sejak kapan ya Tuhannya Nabi Musa atau Bapa yang di sorga itu ngomong berfirman kepada Paulus? Sudah? Ya, saya bertanya tentang itu. Kalau kau pakai juga tulisan Paulus. Oke, gini Pak Ustadz ya. Pak Ustadz juga harus tahu dulu Pak. Siapa sih Paulus itu? Ya kan? Harus tahu dulu Paulus itu siapa. Oh, bukan backgroundnya yang saya bahas. Yang saya minta datanya, adakah Bapa di sorga berfirman kepada Paulus? Segala sesuatu yang diucapkan, ditulis, dicatat dalam Bible itu ilham Roh Kudus Pak Ustadz. Siapapun itu. Ya, ilham Roh Kudus, ada nggak firman dari Bapa kepada Paulus? Ilham Roh Kudus itu apa Pak Ustadz sebenarnya? Ilham Roh Kudus.
ilham Roh Kudus kata Anda. Yang saya pertanyakan itu Bang, karena Yesus lagi, Paulus itu menulis banyak surat di kitab Anda, lalu Anda imani itu sebagai kitab suci. Saya mau tanya Bapak di surga, itu kapan berfirman dengan Paulus? Kan udah ku jawab Pak Ustadz, segala sesuatu yang dicatat dan ditulis dalam Alkitab, dalam Bible itu adalah sumbernya ilham Roh Kudus. Nah, Anda luput. Coba Anda ke Yohanes 17 nomor 8. Apa yang dikatakan Yesus di situ? Apa di situ? Apa yang dikatakan Yesus di situ coba? Coba Pak Ustadz baca. Nih. Ya. Saya bukakan dulu. Sabar ya. Saya coba. Yohanes 17:18. Bentar Pak Ustadz ya. Bentar. Nah. Nih, coba kau baca. Ya. Yohanes 17 nomor 8. Oke. Iya, Yohanes. Sebab 11. segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Habis udah firman Bapa itu, habis. Udah disampaikan Yesus semua, sebab segala firman. Lalu ngapain Anda percaya tulisan-tulisan Paulus? Udah, Pak Ustadz. Semuanya udah disampaikan Yesus. Lalu ngapain Anda percaya dengan Paulus? Udah. Udah. Oke. Ustadz, aku jawab ya. Pak Ustadz baca. Bisa nggak Pak Ustadz baca konteks atau tema judul daripada ayat itu? Iya, doa Yesus untuk para murid. Kenapa? Itu doa Yesus kepada muridnya. Ya kan? Artinya itu sebuah interaksi ya, interaksi antara Yesus dengan Sang Sumber untuk siapa? Untuk mendoakan para murid-muridnya. Dalam hal apa? Dalam hal segala sesuatu yang akan dilakukan oleh Yesus. Berbicara tentang apa pula? Berbicara tentang perkataan-perkataan Yesus. Artinya Yesus menyampaikan itu sesuatu yang sumbernya dari Sang Bapa yang telah disampaikan kepada murid-muridnya. Jadi enggak Gini bang. Ustaz. Yang saya tanya fokus gitu, jawab fokus. Kapan Bapak berfirman kepada Paulus? Pak Ustadz, dari tadi kan aku udah bilang Pak Ustadz, ketika Pak Ustadz tanya hal itu, aku cuma kasih tahu sama Pak Ustadz bahwa apapun yang dicatat, apapun yang tulis dalam Alkitab, dalam Bible kami, itu sumbernya ilham Roh Kudus. Pak Ustadz. Kalau Anda ngototnya, Bang, kalau Anda ngototnya di situ, kita TikTok aja Bang ya. Kalau Anda ngototnya di situ Bang ya, kenapa setiap penulisnya itu bisa beda-beda? Ya emang beda lah, kalau aku sama Pak Ustadz menulisnya beda pastilah. Kan katanya diilhami Roh Kudus. Roh Kudusnya beda-beda juga. Yang namanya diilhami Roh Kudus itu Bang, seperti aku yang catat, Abang yang catat, ya kan? Iya kan, Abang mencatat sesuatu yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Berkaitan dengan apa? Aku diilhamkan Roh Kudus. Aku mencatat dalam Bible berdasarkan apa? Iya kan? Oke. Pastilah Bang. Kalau gini, sama-sama. Contoh, anggap ya kita mempunyai Roh Kudus yang sama nih ya, kan kayak gitu. Ya, saya mencatat penyalipan Yesus jam 9. Tapi Anda mencatat penyalipan Yesus jam 12. Oke. Itu kayak gimana bisa dikatakan satu? Pak Ustadz harus tahu sejarah bangsa Israel ketika mereka itu sebenarnya udah berapa kali Pak Ustadz, aku udah juga diskusi berapa kali itu berkaitan dengan jam 12 dan jam 9 Pak Ustadz. Pak Ustadz harus melihat sudut pandang penanggalan waktu itu bagi bangsa Israel pada waktu itu. Pak Ustadz udah tahu pasti, nggak mungkin Pak Ustadz nggak tahu. Contoh misalnya, aku kasih contoh aja. Misalnya tahun Masehi. Tahun Masehi berbeda loh dengan tahun Hijriah ya. Berbeda itu Pak Ustadz. Tahun Masehi sama tahun Hijriah itu berbeda banget. Nah dari sudut pandang kedua ini sangat berbeda. Nah inilah yang dipakai Pak Ustadz. Tapi bukan aku bilang yang satu itu pakai tahun Masehi ya, yang satu pakai tahun Hijriah. Enggak. Ini cuma menjelaskan aja sama Pak Ustadz.
Jadi ada dua sudut pandang Pak Ustadz, antara jam 9 dan jam 12 itu ada dua sudut pandang yang penanggalan waktu itu yang berbeda. Begitu aja Pak Ustadz belum jawabnya. Sejarahnya jelas loh. Ustadz pasti aku yakin sekali Pak Ustadz tahu. Kalau itu ya, kalaunya masalah jam itu jamnya dari perhitungan Yahudi, Yohanes yang bermasalah. Tetap nggak sinkron dari yang 4 itu. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu beda-beda. Pak Ustadz lah, kalau Pak Ustadz itu menganggap itu ada berapa roh kudus, tapi intinya dalam kekristenan jelas ya. Itu jelas. Kalaupun Pak Ustadz menanyakan tentang waktu itu, aku udah jawab tadi ya teman-teman. Penanggalan waktu itu berbeda dalam sudut pandangnya. Udah, tinggalkan itu. Coba tadi yang Yohanes 17 nomor 8 tadi, sebab segala firman yang kau berikan kepadaku, kata Yesus, telah kusampaikan kepada mereka. Artinya nggak ada lagi firman turun. Lalu kapan Bapa di sorga berfirman kepada Paulus? Kalau kitab Paulus itu adalah kitab suci bagi kalian. Pak Ustadz sebenarnya situ Pak Ustadz tidak ditulis loh sebenarnya, tidak secara eksplisit loh bahwa segala sesuatu firman yang disampaikan oleh Yesus itu berarti udah menutup semua perkataan-perkataan Yesus. Tidak seperti itu loh. Contohnya apa? Contohnya di kitab Injil yang lain juga Yesus bahkan selesai baca ini dalam Injil Yohanes 8 tadi Pak Ustadz ada lagi perkataan-perkataan Yesus sesudah itu. Jadi itu enggak secara eksplisit Pak Ustadz bilang sudah habis selesai firman-firmannya, enggak seperti itu Pak Ustadz. Karena sesudah kan semua udah Yesus itu logikanya aja udah pikir ya. Contoh misalnya Pak Ustadz bentar. Contohnya. Ya ngerti saya kalau itu. Oke, kalau gitu ngerti saya. Tapi gini, berarti kita harus tahu perkataan Yesus yang terakhir itu apa di Bible? Perkataan Yesus yang terakhir itu aku nggak tahu apa perkataan yang paling terakhir, aku nggak tahu. Cuman yang aku tahu teman-teman yang ketika dia ada di dalam bumi ya, di dalam dunia ya, yaitu yang aku tahu ya Pak Ustadz ya, ketika dia sebelum naik ke surga, itu aja. Itu perkataan secara langsung dia sebagai manusia ya teman-teman ya. Kata-kata Anda kan sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Tapi setelah itu kan masih ada firman, kan kayak gitu. Iya. Tadi kan nah, firman yang terakhir ini yang mana gitu loh. Kita harus tahu berarti. Ini yang pertama, ini yang kedua. Makanya ketika Pak Ustadz tanya firman yang terakhir itu, aku hanya jawab aja ketika Yesus sebelum naik ke surga kan ya ada perkataan-perkataan yang disampaikan di situ. Jadi begini yang Pak Ustadz, disampaikan. Izin Pak Ustadz ya, izin. Maksudnya begini Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz tadi bernarasi kan bahwa segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, aku telah sampaikan. Berarti menurut Pak Ustadz itu udah tutup kan? Udah selesai kan? Udah nggak ada perkataan-perkataan Yesus lagi, udah nggak ada firman lagi. Tapi itu sesuatu yang salah sih dalam kekristenan Pak Ustadz ya. Sesuatu yang keliru. Karena apa? Sesudah itu kan ada juga Yesus banyak kali berkata-kata loh. Ya kan banyak juga Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi itu udah membatalkan, udah menggagalkan sebenarnya apa yang menjadi tuduhan dari Pak Ustadz ya. Bukan teman-teman. Yang gini Bang, kalau mau membatalkan tuduhan saya itu Yohanes 17 nomor 8 ini harus diketahui tanggal berapa dituliskan. Gitu, tanggal berapa Yesus ngomong berarti. Kayak gitu. Lalu ibaratnya nih Yesus ngomong tanggal 12. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Kalau ini adalah ayat terakhir, berarti habis firman. Acuannya apa? Acuannya tanggal ada. Gitu. Lalu dari mana asumsi Anda setelah ayat ini turun ada lagi firman? Firman yang mana jadinya? Baca aja dia. Ada Injil Yohanes itu Pak Ustadz. Banyak sekali perkataan Yesus di situ loh. Sesudah itu banyak sekali. Yohanes 8:17, Yohanes 9 itu terlalu banyak perkataan-perkataan Yesus. Itu udah membuktikan bahwa Yesus nggak berhenti di situ dalam menyampaikan firman. Kan begitu. Jadi banyak banget gitu kalau mau kita kritisi, ya kita kritisi tentang Bible Kristen ini. Roh Kudusnya katanya satu, tapi penulisnya beda-beda isinya. Ini yang jadi masalah gitu. Ya memang kan di dalam Injil Pak Ustadz, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, kan Injil yang sinoptiknya teman-teman ya, Injil yang sinoptiknya teman-teman ya, di antara Injil Matius, Markus, Lukas ya. Memang teman-teman ya, ini ditulis oleh tokoh-tokoh yang berbeda teman-teman ya, dengan sudut pandang mereka yang berbeda, dengan kesaksian mereka yang berbeda. Tapi intinya
substansinya tetap sama Pak Ustadz. Menceritakan tentang yang namanya kelahiran Yesus, pekerjaan-pekerjaan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, bahkan Yesus naik ke surga, dan menjanjikan juga Yesus akan datang pada kali yang kedua menjadi hakim yang benar. Itu substansinya. Ya itu artinya Dalam gini. hal perbedaan itu sudut pandang. Bentar Pak Ustadz. Dalam hal perbedaan itu sudut pandang sebenarnya. Contoh misalnya Pak Ustadz dengan siapapun ya, siapapun itu. Pak Ustadz punya sudut pandang yang berbeda dengan memaknai hal-hal berkaitan dengan ayat Al-Qur'an, meskipun udah ditafsirkan oleh para ulama kan, tapi seringkali di penjelasannya juga seringkali aku bisa lihat ya teman-teman, seringkali ada perbedaan sedikit meskipun substansinya sama. Tapi dalam sudut pandang yang berbeda. Begitulah. Di dalam Bible mudah sekali Pak Ustadz untuk memahami sebenarnya Pak Ustadz. Asal jangan cari kesalahan dalam Bible. Itu aja sebenarnya. Gini, artinya kan iman Kristen ini berdiri bukan cuma dari Yesus, tapi atas kata-kata orang terdahulu juga berarti. Contoh. Contoh ya di luar Yesus kan banyak tuh tentang penyalipan Yesus kan banyak yang bersaksi katanya. Itu kan jadi dasar iman Anda dalam Kristen, kesaksian dari orang. Iya, tapi benar kan peristiwa itu terjadi? Nah, dasarnya kesaksian dari orang, bukan dari firman Tuhan. Macam mana tuh? Bukan dari firman. Lalu mau gimana kita katakan bahwa agama ini benar gitu? Sedangkan landasan imannya berasal dari kesaksian orang, bukan dari firman Tuhan. Sebenarnya begini Pak Ustadz ya, jelas sekali ya, Yesus itu adalah firman yang hidup ya. Yesus adalah firman. Bahkan sebelum dia disalibkan, dia sering kali sampaikan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan menderita, akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu Yesus sendiri yang sampaikan loh. Nah siapa Yesus? Yesus adalah firman yang 1 ayat 1. Yang 1:14. Nggak mungkin lah Pak Ustadz. Nggak mungkin. Cuman ini ya, nggak mungkin. Karena begini Pak Ustadz. Kamu bawa. Bentar Pak Ustadz ya. Bentar. Oke, kalaupun kita berujuk ya teman-teman, kalaupun kita berujuk kepada kesaksian para rasul Yesus ya, yang menceritakan tentang penyaliban Yesus, itu udah fix ya teman-teman dalam iman kekristenan ya, udah fix. Tetapi di sisi lain Pak Ustadz, kita jangan pakai Bible lah, ya kan? Dan dari sisi historinya aja, sejarahnya aja jelas loh. Penyaliban itu benar-benar terjadi dari 3 tokoh sejarawan, udah jelas sebenarnya. Enggak menulis, enggak memasalahkan tentang, tidak berbicara tentang penyalipannya, enggak gitu. Tapi dasar iman. Masa dasar iman itu dari kesaksian seseorang, bukan dari firman Tuhan? Di sini aja kan udah melenceng gitu loh. Dasar iman itu seharusnya kita dasari dari firman Tuhan. Apa aja firman Tuhan kan gitu. Bukan dari landasannya apa? Kesaksian orang. Susah bang, ya susah yang kayak gitu. Bisa manusia itu bisa salah, bisa sesat gitu. Bisa juga dusta. Karena apa? Karena kita, Karena gini. Delay ya? Izin. Oh delay ya? Delay kayaknya, iya. Oke. Justru begini Pak Ustadz, ketika kita menyinggung tentang kesaksian para saksi, justru aku pertanyakan sama Pak Ustadz kan, ketika Pak Ustadz itu meyakini agama Islam itu agama yang benar. Ini cuma sedikit apa teman-teman mirroring dikit ya. Agama Islam itu adalah agamanya Allah. Justru untuk mengimani agama Islam itu harus ada kesaksian dari Pak Ustadz. Benar enggak? Iya. Aku bersaksi terus ada Tuhan selain Allah ya kan, dan Muhammad adalah Allah. Itu justru membuktikan bahwa umat Islam juga kalau tanpa ada kesaksian nggak bisa mengimani sesuatu. Iya. Saya bersaksi ya kan? tiada Tuhan selain Allah. Betul itu? Ya betul ya kan, berarti ada sesuatu yang nggak bisa dikatakan Pak Ustadz ini Muslim Islam kalau nggak bersaksi, ya kan? Masalahnya itu beda konteks. Itu dasar iman saya ya kepada langsung condong kepada Tuhan, tidak menyangkut manusia lain. Kalau Kristen kan menyangkut kesaksian dari manusia lain, yang mana kita nggak tahu backgroundnya manusianya siapa, namanya siapa. Justru begini Pak Ustadz, semua umat Islam akan mengucapkan 2 kalimat syahadat karena dengan kesaksian yang sudah dulu yang udah disaksikan oleh orang-orang sejak dulu. Bener enggak? Nggak apa-apa. Justru umat Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya kan? Karena apa? Melihat ajaran dan melihat kesaksian orang-orang yang terdahulu. Bener kan? Oh, bukan orang-orang terdahulu, bukan. Nggak ada hubungannya. Makanya isi syahadat itu gini.
Bentar, isi syahadat itu tidak ada bersangkutan dengan orang lain, nggak ada. Terus sahabat-sahabat Nabi itu orang tempo apa, Bang? Jadi yang namanya syahadatain itu adalah ikrar pengakuan diri langsung kepada Tuhan bahwa aku ya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan ya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bukan dari kesaksian landasannya yang landasannya itu kesaksian seseorang yang tidak kita kenal, enggak. Itu adalah kesaksian kita Makanya. sendiri, no problem. Betul, betul sekali. Aku sepakat itu Pak Ustadz. Makanya Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah merupakan kesaksian hidup. Karena mereka adalah rasul-rasul Yesus Pak Ustadz. Mereka hidup sejaman dengan Yesus. Mereka tahu tentang Yesus. Enggak ada. Aduh. Bang, ngaco kau. Dari mana penulis itu hidup sejaman dengan Yesus tuh dari mana? Heran saya. Kalau kita bahas sebuah kitab suci sebenarnya akan terlalu panjang ya teman-teman ya. Terlalu panjang sekali untuk membahas. Masalahnya gini, kamu tadi mengatakan penulis kitab kamu itu langsung bertemu dengan Yesus, itu dari mana? Bukan langsung. Penulis kitab mereka begini Pak Ustadz. penulis kitabmu itu tidak ada bertemu Yesus, apalagi Lukas. Oke, baik teman-teman ya. Pak Ustadz lupa bahwa sejarah penulisan dalam Bible itu kitab Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, ya kan? Injil Yohanes, yang tiga yang adalah Injil Synoptik ya teman-teman. Yang satu Injil Yohanes itu bicara tentang kesaksian Yohanes. Siapa sih mereka? Yohanes itu siapa Pak Ustadz? Injil Yohanes itu siapa yang menulis? Kalau Pak Ustadz tahu. Yohanes ini adalah salah satu murid Yesus, katanya kan kayak gitu. Ya kan pastilah salah satu murid Yesus. Sementara antara Matius, Markus dan Lukas juga adalah sahabat-sahabat daripada rasul-rasul Yesus. Itu jelas sebenarnya. Sangatnya jelas sebenarnya Pak Ustadz ya. Kan bukan murid. Kalau Pak Ustadz Enggak Iya, tapi- bukan luntang-lantung dengan Yesus. Oke, katakanlah bukan murid secara 12 murid ya antara Matius, Markus, Lukas, tapi intinya Pak Ustadz substansi dari isi dari kitab Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu substansinya sama kok, nggak ada beda. Nah, itulah saya bilang tadi samamu. Artinya iman Kristen dilandasi dari kesaksian orang. Gitu. Bukan begitu Pak Ustadz. Iman Kristen dilandasi dengan dari kesaksian orang, bukan dari firman Tuhan. Artinya kayak gitu jadinya. Oke, Pak Ustadz, oke begini aja. Pak Ustadz mempercayai sesuatu tanpa Pak Ustadz lihat. Pak Ustadz itu bisa tahu nggak itu? Contohnya begini. Pak Ustadz dikasih kabar, ya kan? Dikasih kabar misalnya keluarga Pak Ustadz ini loh kena musibah, tapi Pak Ustadz nggak tahu siapa saksinya, siapa nggak ada juga buktinya. Pak Ustadz bisa percaya nggak itu? Nah, saya melihat dulu, harus saya kenali dulu rumahnya di mana, kan kayak gitu. Buktinya namanya kesaksian kan, orang atau dikasih apa video kayak apa kalau Pak Ustadz benar terjadi, pasti Pak Ustadz percaya kan? Iya. Nah, kenapa Pak Ustadz mempermasalahkan kami ketika kami mengimani sesuatu yang disaksikan oleh orang-orang berkaitan dengan kebenaran? Iya kan? Itu nggak logik Ya Ustadz. gini, logiknya kayak gini. Kalaunya kesaksian itu kita yang berikrar, no problem, itu ikrar iman namanya. Tapi kalaunya keimanan kita itu kita gantungkan dengan kesaksian orang lain, bahaya kawan. Enggak semua manusia benar. Beriman itu landasannya itu harus kitab suci kan gitu. Bukan beriman itu landasannya dari kesaksian orang. Baik Pak Ustadz. Cuman masalahnya begini Pak Ustadz. Kenapa kami mengimani kesaksian-kesaksian itu? Kenapa? Karena nggak ada yang berbeda dari antara kesaksian daripada Injil Yohanes, Injil Matius, Markus, Lukas. Nggak ada loh. Beda begini Pak Ustadz, beda begini. Contoh misalnya begini. Kalau Injil Matius menuliskan tentang kelahiran Yesus, kematian Yesus, Yesus tidak disalibkan, ya kan? Kemudian Injil Yohanes menuliskan Yesus disalibkan. Kemudian Injil Lukas juga menuliskan Yesus tidak mati loh, tapi dia langsung terangkat di surga. Terus Injil Lukas juga mencatat Yesus tidak mati loh, tapi enggak disalibkan, tapi gantung diri loh, ya kan? Itu udah berbeda. Itu kami bingung, kami mau percaya mana. Beda itu. Tapi sama-sama loh, substansinya sama Pak Ustadz. Ketika Yesus datang ke lahir dalam dunia sama, dia mati sama, bangkit pada hari ketiga sama, naik ke surga pun sama, akan datang pada kali yang kedua juga sama. Jadi apa yang perlu kami ragukan Pak Ustadz?
Lah, Kecuali gini, kesaksian itu Kak. berbeda. Itu boleh lah kami Gini. lakukan lah Pak Ustaz. Gini ya, Gimana? kesaksian itu ya kalaunya Anda mengambil dari 4 itu kata Anda sama, substansinya adalah penyalipan, ya dari penulisnya aja jam yang berbeda itu menunjukkan bahwa kitab itu tidak bisa diimani, kawan. Karena apa? Udah berbeda gitu. Memang substansinya itu terjadi penyalipan. Tapi ternyata di antara keempat penulis itu proses penyalipan menceritakan beda. Kan gitu maksud Anda. Tokohnya sama enggak Pak Ustaz? Tokohnya kan Yesus, terjadi penyalipan itu substansinya. Tapi kok bisa jalan ceritanya beda-beda? Ini Pak Ustaz ya, dari tadi kan aku udah kasih tahu Pak Ustaz ya. Itu cuma persoalan sudut pandang Pak Ustaz. Aku tahu Pak Ustaz udah ngerti tadi loh. Kirain Pak Ustaz tadi udah ngerti, terus udah nggak menyinggung-nyinggung lagi tentang waktu itu kan tadi Pak Ustaz udah bilang kan. Tapi intinya begini Pak Ustaz ya, intinya aku sudah saya kasih tahu sama Pak Ustaz itu persoalannya berbicara tentang sudut pandang penanggalan waktu aja, cuman di situ perbedaannya. Tapi substansinya Pak Ustaz sudah kasih tahu juga benar semuanya sama, tokohnya ya juga sama, Yesus, penyalipannya juga terjadi, kebangkitan pada hari ketiga terjadi, naik ke surga pun terjadi, dan akan datang pada kali yang kedua untuk menjadi hakim yang benar. Ya, kalau itu kan substansi dari penulis kata Anda. Saya juga tahu gitu. Cuma yang anehnya itu ya masa satu kejadian beda ceritanya, nggak masuk akal, Bang. Gitu, satu kejadian ya, satu kejadian sejarah, tapi penulisnya ada 4, keempatnya beda proses kejadiannya. Mana yang betul jadinya? Oke, begini Pak Ustadz ya, aku kasih gambaran sedikit Pak Ustadz ya, berbicara tentang sudut pandang Pak Ustadz ya. Begini Pak Ustadz, aku tengok Pak Ustadz loh, dari depan begini loh, aku lihat Pak Ustadz ganteng banget loh, bener. Tapi ada teman Pak Ustadz yang tengok Pak Ustadz dari samping, bilangnya Pak Ustadz, aku kalau tengok begini Pak Ustadz ini ganteng banget, hidungnya mancung. Bisa aja jadi orang yang mandang Pak Ustadz dari samping kiri atau samping kanan akan bilang hidung Pak Ustadz itu nggak mancung loh, biasa aja loh. Tapi dia tetap Pak Ustadz Yusuf PI. Aku pun seperti itu. Aku tetap katakan Pak Ustadz Yusuf PI. Karena apa? Memiliki sudut pandang yang berbeda. Antara saya dan teman-teman Pak Ustadz yang ada Pak Ustadz itu yang nengok Pak Ustadz dari sudut kanan ke kiri itu beda. Tapi substansinya sama. Sama-sama menceritakan tentang Pak Ustadz. Aku ceritakan Pak Ustadz, dia juga ceritakan Pak Ustadz, yang di kiri juga ceritakan Pak Ustadz. Sebenarnya itu logiknya. Jadi nggak perlu Nggak bisa, Bang. Kalau beda-beda cerita, nggak mungkin semuanya benar. Nggak mungkin, itu mustahil. Ya oke lah, terserah Pak Ustadz lah kalau seperti apa. Aku boleh bertanya nggak Pak Ustadz? Iya. Ya udah, kau nanya apa kalau kayak gitu? Silakan, kita gantian. Iya ya, Pak Ustadz, aku cuma tanya dia. Yang Kenapa? pertama Pak Ustadz Kurang jelas? bisa. Kan jelas ya? Oke. Udah. Silakan. Oke. Aku cuma mau tanya 2 hal Pak Ustadz ya. Yang pertama yang bisa tahu tentang hari kiamat itu hanya siapa Pak Ustadz? Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Luqman ayat terakhir tuh. Ya. Yang kedua, yang bisa menjamin manusia itu masuk surga itu siapa Pak Ustadz? Otoritasnya. 2, Allah dengan Nabi. Oh, Allah juga bisa ya, bisa memasukkan manusia. Allah dengan Nabi. Dalam surga ya. Tuh, Nabi bisa ya Pak Ustadz? Nabi bisa ya? bisa juga. Kok bisa juga? Yang tegas dong. Bisa enggak? Ya iya. Bisa juga Nabi dengan syafaatnya beliau memasukkan hamba Allah ke surga, bisa. Oh, jadi penentu surga itu dalam Islam 2 ya Pak Ustadz ya? Allah sama Nabi. Itu adalah keistimewaan Nabi yang diberikan oleh Allah di yaumil qiyamah, syafaat. Dalam kepercayaan kami gitu ya. Ya dalam kepercayaan Pak Ustadz lah. Artinya ada 2 ya penentu ya, yang punya otoritas penuh ya untuk memasukkan manusia ke dalam Bukan, ya? salah kalau Anda menyimpulkan itu adalah penentu. Karena syafaat itu juga izin dari Allah gitu. Jadi intinya siapa dong yang menentukan masuk surga dong? Allah Subhanahu wa taala. Oke, Allah ya, berarti cuma satu dong Pak Ustadz ya kan? Cuman Allah kan? Oke ya Pak Ustadz. Al-Araf 187 Pak Araf dengan hadis riwayat Muslim 854. Cobalah Pak Ustadz. Al-Araf 187. Di situ kan
Ya, Al-A'raf 187 itu kan menceritakan tentang apa? Izin Pak Ustadz ya, tolong di klarifikasi kalau aku salah, diperbaiki kalau aku salah ya. Intinya begini Pak Ustadz, dalam Al-A'raf 187 itu jelas begini. Ketika Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan perihal tentang hari kiamat itu jangan disampaikan kepada siapapun, karena perihal tentang kiamat, waktu kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, kan seorang pun tidak. Bahkan kalau kita lihat dalam terjemahannya Pak Ustadz, ada 2 kali kata perintah situ loh. Perintah jangan katakan. Bang, Kan? bukan hari tapi waktu. Waktu hari kiamat. Betul waktu. Bicara tentang waktu kiamat ya kan. Bicara tentang waktu kiamat. Tadi kan Pak Ustadz bilang kan, tadi aku tanya, makanya sebelum aku bawa Al-Araf 187, aku tanya sama Pak Ustadz, yang tahu tentang hari kiamat itu siapa? Pak Ustadz bilang kan Allah kan. Saya jelaskan tadi ya kan. Nah, makanya aku bawa ke Araf 187. Yang tahu tentang waktu kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Seorang pun tidak tahu loh, nggak bisa dikasih tahu ya kan. Berita tentang itu karena kiamat itu huru hara yang sangat apa ya teman-teman, dalam Al-Araf 187 ya. Dan di situ cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu teman-teman ya. Nah, berkaitan dengan hadis riwayat Muslim 854, di situ jelaskan bahwa Nabi Muhammad katakan bahwa tidaklah kiamat itu terjadi kecuali hari Jumat, dan ada ayat-ayat sebelum itu teman-teman nih bahwa Nabi Adam lahirnya di hari Jumat, maksudnya surga hari Jumat ya kan. Tapi yang aku mau tarik di sini teman-teman, yang aku angkat isu di sini adalah perkataan Nabi berkaitan dengan tidaklah kiamat itu terjadi kalau bukan hari Jumat. Pak Ustadz, dalam Al-Araf 187 ada kata waktu kan situ kan. Waktu kiamat itu cuma Allah yang Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan lihat hari itu. Hari itu adalah satuan dari waktu Pak Ustadz. Hari adalah satuan dari waktu. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Nabi Muhammad bisa tahu hari kiamat itu hari Jumat? Itu aja. Sementara tadi Pak Ustadz bilang hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Silakan Pak Ustadz. Baik Bang. Jadi di Al-Qur'an itu menyebutkan waktu terjadinya hari Jumat, waktu terjadi kiamat hanya Allah yang tahu. Itu betul. Tahun berapa ya, di jam berapa, di hari Jumat gitu. Jadi Nabi menyampaikan kiamat itu hari Jumat. Beliau cuma tahu harinya, bukan jam berapa, bukan tahun berapa, bukan. Makanya kosakata Arabnya berbeda. Nih, kosakata Arabnya yang kamu bawakan nih, kosakatanya sa'ah gitu. Sa'ah, jam. As-sa'ah ini jam bahasa Arabnya. Nah, sedangkan hadis Nabi itu kosakata niya, yauma, hari. Beda. Artinya apa? Allah menegaskan tidak ada yang dapat mengetahui waktu tepat dari kiamat. Tidak ada Allah mengatakan tidak ada manusia yang tidak tahu hari. Tapi Allah mengatakan waktu, bukan hari. Nggak ada. Semua manusia mengetahui waktu dari kiamat tersebut. Tetapi ada utusannya yang mengetahui bahwa hari Jumat itu terjadi di hari kiamat. Di hari Jumat terjadi di hari kiamat. Jadi hari Jumat itu terjadinya hari kiamat gitu. Jadi seperti itu Bang. Nabi hanya membocorkan tentang masalah harinya. Waktu tepatnya beliau nggak tahu. Sesuai dengan firman Allah di Al-Quran, as-sa'ah gitu. Tepat waktunya jam berapa, tahun berapa, Nabi nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Nabi hanya tahu harinya saja. Gitu. Oke. Jadi batasannya Nabi cuma tahu harinya Pak Ustadz. Batasan Nabi hanya tahu harinya Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, kita tanya lagi ya. Pak Ustadz, kalau kita berbicara tentang kiamat Pak Ustadz, itu bisa nggak bergeser harinya? Artinya begini, bisa nggak kiamat itu terjadi hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis? Bisa nggak? Jadi gini Bang, di ayat itu turun hari Jumat, Nabi mengucapkan hari Jumat, di regional atau negaranya itu adalah Arab Saudi. Maka patokannya di Arab Saudi hari Jumat. Gitu. Meskipun di belahan dunia yang lain di Indonesia hari Kamis, atau di belahan dunia lain di Amerika hari Sabtu. Nggak masalah. Karena patokannya hari Jumat waktu Arab Saudi.
Iya, iya, betul, betul. Itu aku paham Pak Ustadz. Itu aku paham. Ya, bukan itu tujuan pertanyaan saya. Artinya kiamat itu pasti terjadi hari Jumat ya, sesuai dengan waktunya Arab. Iya. Oke. Apa itu nggak pasti Pak Ustadz? Apanya yang nggak pasti? Kan tadi kan saya tanya, kiamat itu pasti kan terjadi hari Jumat kan, sesuai waktunya Arab kan? Nggak mungkin hari Sabtu, nggak mungkin hari Senin atau hari Minggu. Iya. Ya kan? Jadi kiamat itu pasti kan hari Jumat, waktunya Pasti. Arab. Pasti. Iya. Oke, sementara dalam Al-Araf 187 situ mau dibilang, tadi Pak Ustadz bilang berkaitan dengan kepastiannya kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sementara Iya, itu Nabi jamnya. tentang kepastian kiamat harinya udah kasih tahu loh. Harinya Jumat loh. Itu Di Arab pasti. Saudi, hari Jumat terjadinya pasti di hari Jumat kiamat itu. Tapi di dalam Betul. Jumat itu ada 24 jam. Detiknya berapa, tahun berapa itu nggak ada yang tahu. Sesuai Quran surah Al-A'raf tadi. Iya, baik. Itu aku paham Pak Ustadz. Aku ngerti itu karena Jumat juga kan nggak mungkin cuma sekali aja kan, udah berapa ribu kali loh Jumatnya ya kan. Iya, iya. Tapi intinya kan begini Pak Ustadz, Jumat itu udah pasti loh. Iya kan? Ya pasti. Iya, artinya kepastian itu kan hanya milik Allah yang tahu. Lah, memang kepastian itu Allah mengetahui. Hanya Allah yang mengetahui. Kenapa Nabi Muhammad tahu di hari Jumat? Bukan berarti beliau tahu detik berapa, jam berapa, menit berapa, tahun berapa. Nggak tahu beliau, Bang. Oke. Hanya Allah itu. Kalau hari itu ya harinya aja yang dibocorkan. Sisanya nggak ada yang tahu waktunya. Jadi hari Jumat detik berapa, jam berapa nggak diketahui. Oh gitu. Hanya Allah yang tahu. Oke lah. Intinya aku udah dapat lah jawabannya dari Pak Ustadz ya. Artinya Ya, tidak tahu juga Nabi Jumat keberapa gitu. Jumat keberapa. Oke. Pokoknya harinya aja. Jumat. Oke. Pastinya Nabi Muhammad tahu harinya doang ya. Mau jamnya kapan nggak tahu, tahunnya kapan nggak tahu ya kan. Pastinya hari Jumat. Kan Al-Qur'an itu berfirman wa yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya tentang waktu, bukan bertanya tentang hari. Bukan. Mereka bertanya tentang waktu terjadi kiamat. Itu di Al-Qur'an. Nggak ada mereka bertanya tentang hari, enggak. Tapi waktu. Oh gitu. Oke. Oke lah. Oke. Oke lah Pak Ustadz. Ya, Thank you Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. sama-sama. Ini kali aku naik lagi bisa diskusi sama Pak Ustadz lah. Boleh. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Ustadz ya. Selamat malam Pak Ustadz. Oke. Selamat malam.